sekarang kita mau review salah satu film Korea Selatan terbaru di tahun ini ya. Iya. Ini juga merupakan ya film yang ternyata seru gila ya. Beast That Cling to the Straw. Iya. Judulnya sangat panjang dan susah dan sangat tidak umum ya. Dan punya beberapa judul juga. Iya sih, jadi kayak ada 2 judul gitu ya. Kalian bisa cobain nonton film ini di Catch Play, cuman langganan 45.000 sebulan bisa nonton film ini. Dan unlimited ya, bukan film ini doang. Kalian bisa nonton film-film lain yang ada di sana. Yang notabene emang film-film bioskop gitu. Bayarnya juga gampang. Jadi kalau kalian langganan di Catch Play bisa pakai debit, CC, e-wallet, itu dia yang terpenting. Kalau ada e-wallet mah kayaknya semua punya lah ya. Pas nonton film ini tuh langsung ingat sama film-filmnya Guy Ritchie gitu. Yang tahun lalu mungkin kalian sempat nonton The Gentleman. Ya bener nggak? Terus ya kalau film-film dia kan banyak tuh, Snatch, terus ada Lock, Stock, and Two Smoking Barrels, dan lain-lain lah ya. Yang cerita kriminal gitu. Dan banyak cerita tapi ternyata semua berkaitan gitu di satu film ya. Dan Beast That Cling to the Straw ini sama. Ceritanya sendiri ini tentang seorang petugas kebersihan di sauna ya, yang nggak sengaja nemuin duit di loker penyimpanan. Duitnya tuh di dalam tas LV, Louis Vuitton gitu ya. Dan kayaknya banyak banget lah pokoknya duitnya ya. Jadi kayak rezeki nomplok gitu lah. Tapi dia nggak sadar kalau duit itu ada yang punya dan ada yang nyariin gitu. Pastilah. Intinya sebenarnya itu cerita utamanya, tapi dari karakter si petugas kebersihan ini kita bergerak ke karakter-karakter lain gitu ya. Itu tuh yang bikin menarik gitu. Ya. Dan ini kan banyak karakternya dan penting semua. Tapi untungnya aku kayak nggak harus ngafalin nama-namanya sih. Benar. Jadi ya udah ikutin aja terus. Toh juga mereka penampilannya beda-beda banget ya. Iya, nggak kayak personil Blackpink gitu ya. Susah nginget ini yang mana Rose, yang mana aku tahu, Jennie. Lisa. Tahunya Lisa doang gitu. Tapi sisanya kayak ketuker-tuker gitu ya. Iya, jadi kalau ini tuh emang beda-beda banget, jadi gampang dan nggak usah dihafalin sih namanya. Ada unsur kekerasannya jelas, karena ini kan ngomongin kriminalitas juga gitu ya. Dan adegan pertamanya juga dibuka dengan berita-berita kriminal gitu ya di televisi, di TV, yang sebenarnya itu bakal jadi clue gitu buat kalian nonton film ini sampai beres gitu ya. Di awal tuh emang kayak apaan sih gitu ya, kayak nggak ada hubungannya sama sekali gitu, tapi nanti tuh semua ada hubungannya gitu ya di akhir, dan itu menarik aja gitu. Kita pikir dia berurutan, bener. ternyata yang kita tonton di awal belum tentu itu cerita awalnya gitu. Jadi tapi nanti sih ketahuan juga lah ya. Nggak usah dipikirin dari sekarang. Jadi ya udah ikutin aja. Nanti ketahuan, oh jadi sih ini tuh ini. Ini tuh kayak gini gara-gara ini gitu. Itu tuh yang bikin mungkin film ini agak beda sih. Biasanya konsep kayak gini di filmnya Guy Ritchie ada, tapi dia nggak pernah kayak ngacak-ngacak timeline gitu. Yang selama ini aku nonton gitu, film dia itu selalu berjalan linear, tapi kejadiannya tuh barengan gitu ya, chapter lah ya. Ada chapternya, jadi ntar kita dikasih tahu inti-inti dari si tiap chapter itu ya. Gitu. Yang aku inget sih ada lugu, hiu, utang. Rantai makanan. Iya, rantai makanan sama Lucky Strike. Iya, Maroko Lucky Strike. Iya, benar. Gitu. Itu detail yang kayak kepake terus gitu sampai beres tuh apa gitu. Lucky Strike itu yang terbaik sih kata aku. Kayak clue rokok yang paling the best banget gitu dan dimanfaatin banget di film ini gitu. Itu oke banget sih. Menurut aku bukan kurang ya, cuman agak beda aja sih sama film-filmnya Guy Ritchie yang pakai formula kayak gini ya. Kalau film-film dia tuh kan dari awal tuh kayak udah dibawa ke tengah cerita gitu loh. Jadi kayak kita tuh langsung tahu ada sini gitu ya. Jadi kayak cepet ininya tuh apa namanya, transisi perpindahannya tuh alurnya. Kalau ini tuh emang kayak babak pertama tuh kayak pelan-pelan gitu. Tiap karakter tuh dikasih lihat dulu ngapain, ada apa gitu ya di hidupnya. Terus kenapa dia sampai kayak gitu. Satu-satu gitu. Jadi ya harus ini aja, harus agak tahan dulu gitu. Tapi pas udah mulai dikit-dikit ketemu gitu, benang merahnya itu baru tuh seru. Di film ini tuh banyak kematian ya, udah pasti. Pasti. Nah, salah satunya itu si mafia ini tuh matinya kayak gampang, padahal dia tuh punya pengawal yang sangat loyal. Dan entah kenapa si pengawal itu nggak ikut masuk, malah jongkok nggak jelas gitu nggak sih di luar. Pendamping karaoke itu dia cara ngebunuh suaminya gimana? Ya mungkin belum begitu jelas lah ya. Emang sih ada bisikan-bisikan dari si bos cewek itu ya, cuman emang kayak nggak begitu detail aja gitu. Sebenarnya dia melakukannya gimana, ini kayak nggak digambarin juga di film itu, diliatin kayak udah die aja gitu. Setelah kejadian itu tuh kayak udah langsung cepet mulai, tuh. udah mulai cepet di situ. Kayak udah mulai cepet gitu, jadi kayak berubah banget gitu. Jadi kayak di tengah-tengah film tuh
si pace filmnya berubah gitu lah, gila. Jadi kayak set gitu apa yang terjadi kesananya gitu. Pasti routing ke salah satu gitu ya, tapi gimana gitu ya. Yang jelas mungkin si petugas kebersihan ini yang paling tidak berdosa kali Iya, ya. di antara semua. Di antara semuanya yang penuh dosa. Iya, aja. Tapi sebenarnya dia pun ya gimana ya, ya itu juga berdosa sih. Dia kan pengen ngambil duit yang bukan punya dia juga kan ya Tapi sebenarnya. enggak lah, kan dia sempet nungguin siapa Iya. yang datang. Ternyata nggak ada yang nyariin. Jadi Iya. ya gimana daripada dia tinggal itu duit di situ kan, mending dia aja. Bener sih. Lah bisa dilaporin polisi lah gitu, ada yang kehilangan duit kalau bener dia suci gitu ya. Gitu ya. Kalau nemu uang 1 tas gitu, Waduh, kamu ngapain? gimana ya, aku takut sih, itu takut di antara uang kartel gitu ya, atau uang apa gitu ya, uang bandar narkotik gitu ya. Iya, benar-benar. Sebenarnya ngeri sih, Ngeri. asli. Nggak mungkin lu bisa semudah itu gitu. Salah satu yang memorable buat aku itu ketika si bos cewek itu ternyata pertama kali gila, ternyata dia Gila sih ya, doktrinnya jalan anjir itu gila, the best banget itu. Itu cara dapetin duit tanpa harus susah-susah tuh kayak Iya. gitu tuh gila. Anjir. Cari orang yang lugu, Iya. anjir langsung dimasukin lah itu. iya, cuci otak. Dengan cuci otaknya anjir, the best banget sih itu. Kalau udah dapet Gila, baru gila. dia tinggal Iya. ambil. Tone-nya dark gitu, cuman menghibur aja gitu ya, Iya. seru aja gitu. Maksudnya nggak dibikin depresif banget, tapi karakternya menarik semua gitu. Nggak semuanya kelihatan serius. Emang karakter di sini tuh yang serius siapa? Paling yang si Miran itu, cewek yang apa namanya Iya, iya, di KDRT-in sama suaminya Iya, gitu kan, karena emang hidupnya udah berat banget gitu. Jadi porsinya pas gitu. Iya. Mafianya juga punya anak buah yang kocak sih kata aku ya gitu ya. Tampilannya sangar gitu, tapi nggak banyak ngomong. Tiba-tiba megang pisau aja. Iya, ngeri. Anjir. Jadi dia tuh pakai tas lempang gitu. Jadi Isinya pisau semua. pisau. Ngeri banget kayak ngantongin handphone doang. Jadi kalau ngambil pisau tuh kayak seret gitu. Favorit aku sih mungkin soal Lucky Strike itu ya. Anjir, itu the best sekali. Itu Iya. payoff terbaik di film ini gitu ya. Si petugas pelabuhan tuh rokoknya Lucky Strike gitu ya. Dan kenapa dia ngerokok itu ada sejarahnya gitu Iya. ya. Kenapa dia nggak mau Iya, ganti? iya, hebat banget sih di situ. Dan ya itu dia sempat nonton Final Destination, nah mungkin kayak gitu tuh. Nggak jadi mati, nanti ditunda matinya ya. Tapi dengan kejadian yang sama. Iya. Di sini kayak diliatin kayak gitu, itu seru sih. Di satu sisi tuh rokok menyelamatkan, tapi di sisi lain enggak Enggak juga. juga. Yang memorable itu adegan awal dan akhir. Jadi adegan awal itu dimulai dengan seseorang membawa tas besar, Iya, diakhiri iya. dengan Sama seseorang juga, membawa tas besar juga. Gitu. Cuman beda orang aja Iya, sekarang ya. gitu. Ini mungkin definisi rezeki mah nggak kemana ya. Iya. Rezeki nomplok ke kemana? Iya. Kalau mau ngasih skor untuk Beast That Cling to the Straw. Aku kasih 8,9. Wajah ya. 8,9 gergaji bulat. Gergaji bulan. Gergaji yang lingkaran itu Oh loh. iya. Gergaji lingkaran per 10. Kalau aku 8,5 lah ya. Ini seru sih. Maksudnya formula kayak gini mungkin bisa dipakai siapa aja gitu ya. Tapi kalau dikemasnya menarik dan Iya. ada sedikit twist gitu ya di tengahnya, film ini jadi kayak lebih asik aja untuk diikutin gitu. Alur yang sebenarnya di building agak lambat di awal tuh seru aja gitu. Pas akhirnya kebuka semuanya di tengah. Tapi ya belum tentu film bagus itu harus plot twist ya. Iya, benar. Cuman ini kejutannya bagus gitu. Iya. Dia maksudnya pakai sesuatu yang sebenarnya nggak dipikirin aja gitu. Dan aku suka sih bagian Iya, situnya. Sekali lagi kalian bisa nonton Beast That Cling to the Straw di Catch Play. Ya. Langganan aja cuman 45.000 sebulan untuk nonton film-film di sana ya, termasuk ya film ini Iya. gitu. Dijamin oke lah. Subtitlenya juga ada Indonesia. Jangan khawatir guys. Jangan nanya lagi. Mm-mm. Ada subtitle Indonesia nggak? Pasti ada lah, tenang aja gitu ya. Silakan nonton aja langsung, linknya ada di deskripsi video ini ya. Ya. Jadi kalau kalian mau nonton itu bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Oke, kalau kayak gitu jangan lupa apa aja? Like, comment, subscribe, follow Dan Instagram juga Snekrip beli kaosnya Snekrip Ya. seperti biasa. Silakan habiskan stoknya ya. sebelum ada stok yang baru. Bener banget. Oke, kalau kayak gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.